Halo semua, selamat datang di Sebelah Mata. Nama gue Bondan dan gue akan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan untuk bahas kisah yang menarik. Kita tahu bahwa Amerika sebagai negara superpower, adidaya dan sebagainya lah. Tapi kali ini kita ingin lihat sisi lain dari kondisi Amerika. Kalau dilihat dari berita atau di film-film sana, Amerika ini digambarkan sebagai negara yang megah dan cukup rapi ya. Jalanannya bersih, nggak ada jalanan bolong-bolong kayak di Jakarta. Tata kotanya cukup rapi dan infrastrukturnya juga jauh lebih baik dari kita. Nggak ada tuh kabel listrik yang semrawut sampai tiang listrik yang nunduk. Atau gali-galian tanah yang cukup sering kita lihat yang lumayan ganggu. Ya, secara infrastruktur bisa dikatakan cukup mature lah menurut gue. Seperti contoh di New York, kota dengan gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang bersih, semua terlihat tertata rapi. Salah satu yang paling menonjol, balik lagi, transportasinya, yang bisa gue bilang cukup tertata dan tersedia ya. Seperti komuter line, bis yang bikin mungkin lebih nyaman untuk berangkat kerja pakai transportasi publik dibandingkan di Jakarta. Lalu gimana dengan kondisi ekonomi masyarakat di sana ya? Kita lihat orang-orang di sana cukup berada dari kita. Sekilas cukup relatif lebih tinggi dari negara kita. Kalau kita bandingkan pendapatan per kapitanya, Amerika memiliki pendapatan per kapita sekitar 61.000 US dollar. Lalu dibandingkan dengan Indonesia, hanya 3.800-an. Ini tercatat di akhir 2021 ya. Dan cukup jomplang ya angkanya. Tapi Amerika terlepas infrastrukturnya sudah terbilang lengkap dan pendapatan per kapitanya tinggi, ini tidak terlepas dari masalah sosial, angka pengangguran yang tinggi, serta masalah narkoba. Dan masalah lain yang dihadapi Amerika adalah tunawisma yang cukup banyak kita jumpai di belahan negara ini. Diulas di channel Fake News yang direkam di Maret 2022 lalu, kita bisa lihat kondisi tunawisma di negara ini bisa dikatakan cukup menyedihkan, menurut gue setidaknya. Gue mengatakan ini bukan berarti kondisi kita lebih baik ya. Banyak juga kita lihat di pinggiran Jakarta, tunawisma di jalan-jalan, dan di lampu merah. Dan gue cukup prihatin. Tapi cuman ingin menekankan di video kali ini kita lihat dari sisi Amerika sana ya. Oke, balik lagi ke videonya. Bisa dilihat kondisinya cukup miris ya. Banyak terlihat di pinggir jalan dan lampu merah, dan ada yang tinggal di mobil, hingga di bawah jembatan, bahkan sampai kehujanan. Dan kalian bisa lihat banyak tunawisma yang tulis minta pertolongan dari makanan sampai baju hangat. Dan di sana kalau kamu perhatiin, banyak tunawisma yang bawa troli nih untuk bawa barang-barang mereka. Tapi ini bukan tanpa alasan. Karena kondisi cuaca di sana cukup dingin. Mereka bawa banyak perlengkapan terutama pada kondisi musim salju, karena di musim salju suhu di luar bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Bisa kebayang dong dinginnya kayak gimana. Itulah kenapa banyak tunawisma di sana yang bawa troli untuk bawa perlengkapan mereka untuk bertahan hidup. Kondisi lain yang mengenaskan diulas di channel YouTube Kim Gary yang direkam di tahun 2021 nih. Banyak tunawisma yang ketergantungan obat-obatan. Lokasi di video tersebut di Philadelphia, khususnya di Jalan Kensington. Lokasinya ini nggak jauh dari kota New York. Bisa kita lihat masalah yang mereka hadapi kalau menurut gua cukup berat ya. Kalau kalian lihat di sepanjang jalan banyak banget orang dengan kondisi cukup mengenaskan. Jalanannya juga cukup kotor kalau dibandingkan dengan kota yang lain. Sampah di mana-mana. Dan secara terang-terangan orang yang terpengaruh obat-obatan di pinggir jalan itu kayak cuek aja gitu. Seperti ini sudah menjadi hal yang umum dilihat di sana.
orang jalan lewat kayak udah biasa gitu. Kalau kita perhatiin sejenak, lokasi ini seperti terlihat di bawah jembatan kereta api ya, atau mungkin flyover lah. Kalau dibandingkan di Jakarta, menurut gua kita harus bersyukur negara kita jauh lebih baik dari di sana. Nah, kondisi ini juga diakibatkan karena banyaknya jumlah tunawisma dan pecandu obat-obatan yang ada di jalanan. Dan jalan Kensington ini sudah cukup terkenal di Amerika sampai-sampai disebut sebagai Zombieland. Tapi kondisi ini tidak dilepaskan oleh kondisi ekonomi yang terjadi di sana ya. Kalau kamu ingat zaman housing bubble di tahun 2008 yang sempat dibuat filmnya yaitu The Big Short. Di mana runtuhnya pasar perumahan yang hampir 10 juta orang diungsikan karena meningkatnya pengangguran dan banyak yang kehilangan rumahnya. Belum lagi virus corona di awal 2020 lalu yang banyak mempengaruhi nggak hanya di Amerika tapi seluruh belahan dunia. Kondisi ekonomi Amerika diberitakan secara ekonomi cukup jatuh ya. Dan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, jatuhnya ini sejauh 32,9% yang tercatat di kuartal 2 2020 lalu. Meskipun sempat naik sejauh 6,9% di tahun 2021 lalu, namun efek dari jatuhnya ekonomi di Amerika di tahun-tahun sebelumnya membuat banyak masyarakat Amerika yang jatuh dan tidak bisa kembali, serta terjerat ketergantungan obat-obatan. Gimana teman-teman? Semoga video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat ya buat kalian. Dan balik lagi nih, bila kita bandingkan dengan negara kita, menurut gue pribadi, kondisi kita cukup lebih baik daripada Amerika. Nah, kalau menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar ya. Ya, besarnya suatu negara pasti tidak dilepaskan oleh masalah, itu sudah pasti. Namun, menjaga budaya yang baik dan toleransi, serta pendidikan dari rumah dan agama, menurut gue itu yang akan membentuk negara kita lebih baik dibandingkan Amerika. Meskipun ekonomi kita masih jauh dari Amerika, tapi ya balik lagi, menurut gue Indonesia lebih baik. Oke, cukup sekian video singkat dari gue. Semoga video ini cukup memberikan informasi ya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.